Halo, selamat bertemu lagi anak-anak kelas 2 SD Marusubili Surakarta. Ya, ketemu lagi dengan Sir Erik di pelajaran bahasa Inggris, pelajaran jarak jauh bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris jarak jauh ya. Ya, kemarin kita tidak bertemu karena ada program penilaian tengah semester ya. Oke. Ya, sekarang kita kembali lagi. How are you doing? I hope you are safe and sound. Ya, itu dia cara mengucapkannya ya. Dan apa kabar Bapak, Ibu, para eyang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar? Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, doa saya sekiranya semua keluarga, ya, keluarga anak didik saya, ya, semuanya deh, tanpa terkecuali, semuanya sehat senantiasa, tidak ada satupun yang sakit ya. Itu doa saya. Ya, nak, kita langsung saja kita lihat di share screen-nya. Ya, ini adalah pertemuan 8 ya. Tanggalnya 21 ya. Betul ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Oke, betul ya. Oke, karena saya tadi membuatnya di minggu malam ya, tanggal 20 Maret, berarti Senin tanggal 21 Maret ya. Oke, March 21st, 2022. Ya, oke. Banyak 2020-nya ya. Oke. March 21st, 2022. Meeting 8, semester 2 ya. Kita lihat apa yang sudah saya siapkan. Oh ya, ini attention please, attention, attention, attention please ya. Ini yang pertama, tetap menyimpan file suara di memori handphone sampai Sir Erik muncul di layar penampilan anak-anak di WhatsApp. Ya, tentunya pesan ini Sir Erik tujukan untuk semua anak-anak yang sudah mengirimkan penampilan. Ya, Sir Erik bulan kemarin ya, mulai memberikan aba-aba, memberikan petunjuk supaya anak-anak mengirimkan tugas penampilan yang what, when, where itu mulai tanggal berapa? 22 Februari seingat saya Erik ya. Nah, saya sudah mulai memeriksanya, masih sudah banyak yang saya periksa ya. Masih ada beberapa juga yang saya belum periksa. Nah, yang belum saya periksa ini ya saya minta tolong ya, please help me ya, oke. Tetap menyimpan file suara di memori handphone karena kemarin ada beberapa yang Sir Erik sampai di layar penampilan beberapa anak ternyata filenya sudah tidak bisa di-download karena mungkin sudah tanpa sengaja ya, tanpa sengaja mungkin sudah terhapus ya, bukan dihapus, tanpa sengaja terhapus sewaktu bersih-bersih memori ya, oke. Nah, ini tetap file suaranya tetap disimpan ya. Besok Sir Erik kembali akan melanjutkan memeriksa penampilan anak-anak yang sudah mengumpulkan penampilannya ya. Oke. Nah, ini yang kedua, sambil melanjutkan menyelesaikan menilai penampilan anak-anak yang sudah mengumpulkan ya. Besok Sir Erik akan lanjutkan lagi. Nah, ini pesan ini Sir Erik juga masih menunggu anak-anak yang belum mengirimkan ya, yang belum mengirimkan penampilan what, when, where. Ya, tentu saja untuk segera menyediakan waktu untuk berlatih dan mengirimkan penampilan untuk diantrikan di WhatsApp Sir Erik ya. Mudah-mudahan ya tidak akan tertumpuk dengan penampilan yang kedua nanti ya. Oke. Sir Erik minta tolong Bapak, Ibu, para eyang, para kakak ya untuk mengingatkan putra-putri Bapak dan Ibu yang belum berlatih yang what, when, where kemarin ya, untuk segera menyediakan waktu untuk berlatih dan segera mengirimkan penampilan untuk diantrikan di WhatsApp Sir Erik ya, antri ya Sir Erik satu persatu Sir Erik selesaikan ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, doa dulu ya. Sir Erik harap kelak sewaktu Sir Erik mengarahkan anak-anak untuk menjadikan ini sebagai penampilan, ya, anak-anak sudah benar-benar siap ya, sudah hafal, benar-benar hafal. Kalaupun toh harus membaca,
anak-anak bisa membacanya dengan lancar, dengan enak, ya, dengan pengucapan yang benar tentunya. Oke, jadi bersiap-siap ya. Saya siapkan sejak dari kelas 2, ya. Oke. Yuk, kita mulai. Let's pray. 3 mulai. Let's pray. Shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Lord, we surrender all in the name of Jesus Christ. Amen. Oke, itu kita sambil berdoa, sambil belajar bahasa Inggris, sambil menghafal kata kerja yang hijau-hijau ya, dan juga menghafal kata benda noun itu yang merah ya. Oke. Pelajaran baru anak-anak sekalian ya. Sekarang kita akan belajar time signal ya. Waktu penanda ya, atau penanda waktu. Itu dia kira-kira ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu, karena signal itu bisa diartikan isyarat ya, isyarat, atau diartikan sebagai penanda juga bisa ya. Oke, tanda ya, penanda, oke, yang memberi tanda. Oke. Untuk the simple present tense ya, sedikit demi sedikit Sir Erik membawa anak-anak untuk sampai ke the simple present tense ya, sedikit demi sedikit. The simple present tense ya, itu digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan ya, kebiasaan, sesuatu yang biasa terjadi, sesuatu yang biasa dilakukan ya. Nah, sejauh ini sejak dari kelas 1 ya, anak-anak sekalian, Sir Erik menanam ini ya sejak dari kelas 1 ya. Kalau anak-anak mundur sejenak di kelas 1, Sir Erik pertama kali mengenalkan kepada anak-anak hanya 5 kata kerja ya. Mungkin anak-anak masih ingat ya. Eat, drink, play, watch, wash ya. Anak-anak mungkin masih ingat ya. Oke, kata kerja itu yang I eat, I drink, I play, I watch ya. Masih ingat ya? Nah, itu dia. Kita mengenal. Nah, sejak dari kelas 1 ya, anak-anak sudah mengenal dan berlatih mengatakan kalimat nomor 1, positif. Ya, positive sentence. Kalimat positif. Kalimat positif itu kira-kira gampangnya adalah ya, kalimat yang tidak ada kata tidak ya, apa namanya, gampangnya gitu. Dan tidak menggunakan tanda tanya dan tidak menggunakan kata tanya. Kira-kira gampangnya gitu ya. Oke. Nah, ini Sir Erik menggunakan contoh misalnya, aku makan buah. I eat fruit. Ya, itu contoh untuk kalimat positif. Nanti juga berlaku juga, you eat fruit, we eat fruit, they eat fruit ya. Bisa dengan apa namanya, dengan menggunakan you, we dan they juga. Balik lagi ke kelas 1 ya. Kita sudah mengenal semuanya itu. 4-empatnya, I, you, we, they. Oke. Lalu yang kedua, kita sudah mengenal kalimat negatif. Masih bersama I, you, we, they dengan do not. Ya, contohnya ini, kamu tidak minum kopi. Ya, bahasa Inggrisnya you do not drink coffee. Ya, anak-anak bisa melihat bagaimana Sir Erik menggunakan warna-warna ini ya. Masih noun, verb, noun ya. Susunannya masih noun, verb, noun. Noun yang warna merah ya, yang kata benda itu yang merah. 1 merah di depan, hijau di tengah, dan 1 merah di belakang ya. Masih menggunakan noun, verb, noun, merah, hijau, merah, kata benda, kata kerja, kata benda. Nah, yang kedua contohnya negatif ya. Kamu tidak minum kopi ya. Kamu tidak minum kopi. Bahasa Inggrisnya you do not drink coffee. Ya, berlaku juga untuk I ya, I do not drink coffee. Bisa we do not drink coffee, juga bisa they do not drink coffee. Ya, oke, seperti itu contohnya.
coffee boleh, coffee boleh. Oke, enak yang mana? Semuanya bisa dipahami sebagai kopi, ya. Oke, itu dua kalimat sudah. Yang ketiga, ya, yang ketiga kita pelajari di semester kedua ini ya. Kita belajar do you and verb base ya. Kalimat tanya apakah ya. Kalimat tanya apakah karena diawali dengan kata apakah ini ya. Nah, ini dia nih. Ya, karena diawali oleh kata apakah. Bisa juga disebut dengan yes no question. Ya, yes no interrogative dengan do you. Berlaku juga ya untuk I, we, dan they. Ini contohnya. Apakah kamu bermain musik? Bahasa Inggrisnya, do you play music? Berlaku juga ya. Do I play music? Do we play music? Do they play music? Sama. Ya, itu yang ketiga. Ya. Oh, ini nih. Ada informasi dari Sir Eric. Ya, mengapa disebut kalimat tanya yes no? Ya, mengapa disebut sebagai kalimat tanya yes no? Mengapa disebut sebagai kalimat yes no question? Ya, karena hanya perlu dijawab dengan ya atau tidak, yes or no. Mudah-mudahan video capture yang sudah saya kirim beberapa waktu yang lalu tetap ada, ya, tidak hilang ya. Itu kenang-kenangan dari Sir Eric bagaimana kita melatih project yang do you and verb base ya. Oke. Sir Eric sudah kasih tunjuk bagaimana cara menjawabnya ya. Yes I do dan no I do not atau no I don't ya. Sama juga nanti berlaku yes we do, no we do not, yes they do atau no they do not ya. Oke. Dan yang keempat ya. Kalimat interrogative with question word what, when, where yang sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Sudah banyak yang Sir Eric periksa dan perhatikan, banyak yang bagus ya, banyak sekali, keren, luar biasa ya. Dan masih ada yang belum Sir Eric periksa, tunggu ya. Besok Sir Eric akan lanjutkan lagi. Oke, misalnya apa yang kamu cuci? What do you wash? Kapan mereka mengerjakan PR? When do they do homework? Lalu, ya ini dia. Ini saya kasih pesan sesuatu ya. Ini nih. Do yang biru adalah kata kerja bantu, ya auxiliary contohnya maksudnya auxiliary atau helping verb. Nama kerennya seperti itu. Help itu menolong ya. Helping verb, verb itu kata kerja. Jadi helping verb adalah kata kerja bantu. Itu yang do yang biru. Dan do yang hijau adalah verb base-nya atau kata kerja aslinya. Ada beberapa anak ya, yang lupa mengatakan do-nya. Do yang hijau maksud Sir Eric ya. Lupa mengatakan do yang hijau ya. Oke. Nah, itu kurang waspada tetapi tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pengalaman ya bahwasanya anak-anak harus waspada dengan kata kerja. Sir Eric ulang. Anak-anak harus waspada dengan kata kerja. Tidak ada kata kerjanya, tidak bisa disebut kalimat. Ya, jadi kalimat harus ada kata kerjanya. Kalau sebuah rangkaian kata tidak terdapat kata kerja di sana, maka kalimat atau rangkaian kata itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nyawa sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Oke. Yang ketiga, di mana kami, ya ini kurang ini, sebentar. Di mana kami membeli sayuran. Ya, oke. Where do we buy vegetables? Oh ya, ternyata tiba-tiba ingat. Tunggu, saya stop share ya. Anak-anak, Sir Eric melengkapi handphone Sir Eric ini ya dengan sebuah aplikasi. Ya, sebuah aplikasi. Nah, ini Sir Eric lengkapi handphone Sir Eric ini dengan sebuah aplikasi yang bisa membantu Sir Eric untuk memeriksa ya bagaimana sebuah pengucapan itu harus diucapkan ya. Sebuah kata harus diucapkan. Nah, misalnya vegetables ya. Di sini ada tombolnya ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mendengar. Vegetables. Ya, vegetables.
vegetables. Ya, jadi ada tulisan US, ya. US maksudnya itu adalah United States. Ini adalah Inggris dari Amerika, ya. Saya lebih suka yang Amerika. Vegetables. Ya, vegetables. Tetapi saya juga suka kok mendengarkan bahasa Inggris yang dari Inggris yang British. Ya. Saya suka belajar versinya, belajar bahasa Inggris melalui Harry Potter, ya, Harry Potter, ya, Mr. Harry Potter. Ya, oke. Nah ini dia. Kalau anak-anak mau, anak-anak bisa minta izin papa mama untuk melengkapi handphone ya dengan aplikasi seperti ini. Oke. Oke, kita kembali ke layar tadi. Ya, anak-anak sudah ada 4 macam ya. Nah, sekarang saatnya menghias pola kalimat noun, verb noun, seperti yang saya sebut tadi. Kita belajar pola kalimat hanya satu, noun, verb, noun. Selama 3 tahun saya bersama kalian, kalau saya masih diizinkan Tuhan untuk mengajar kalian di kelas 3 nanti, hanya ada satu pola yang kita pelajari, noun, verb, noun. Ya. Nah, saatnya menghias pola kalimat noun, verb, noun tadi dengan time signal always. Ya, nah itu dia. Contohnya ada beberapa. Oke. Kalimat positif dulu. Ya. I always eat fruits. Ya, didapatkan dari aku selalu makan buah-buahan. Ya, kita bisa punya contoh. I always eat fruits. Anak-anak bisa perhatikan ya. Satu lawan satu untuk satu. Makan untuk eat, buah-buahan untuk fruits, aku untuk I, selalu untuk always, makan untuk eat, buah-buahan untuk fruits. Ya. Yang kedua, contoh dengan kalimat negatif. Kamu tidak selalu minum kopi. Kamu menjadi you, tidak dengan do not di sini, ada kata kerja bantu. Selalu always minum, drink, coffee. Ya, you do not always drink coffee. Lalu, contoh untuk kalimat do you, ya, do maksud saya ya, kalimat tanya apakah, tetapi bersama you ya. Oke, apakah kamu selalu bermain musik? Do you always play music? Ya, do di sini tidak bisa diartikan sebagai apakah ya, tidak ya. Oke. Nah, lalu apa yang kamu selalu cuci? Bahasa Inggrisnya what do you always wash? Itu untuk kalimatnya yang ada kata tanyanya what ya. Lalu, kapan mereka selalu mengerjakan PR? When do they always do homework? Ya, ini always bersama kata tanya when. Lalu berikutnya, di mana kami selalu membeli sayuran? Where do we always buy vegetables? Nah, itu contoh bagaimana kita menaruh always-nya ya, Nak ya. Kalau anak-anak perhatikan always-nya bisa ditaruh sebelum verb. Ya, always-nya dikatakan atau dituliskan sebelum verb. Always eat, always drink, always play, always wash. Ups, ini adalah ini hijau nih harusnya ya. Maaf. Nah, ya ini hijau. Ya, oke. Wash adalah kata kerja ya, hijau ya. Lalu always do, always buy. Nah, itu dia. Anak-anak bisa memperhatikan always-nya ditaruh sebelum atau always-nya dikatakan sebelum kata kerja. Anak-anak perhatikan ya, bagaimana penyusunannya, bagaimana Sahabat Erik bermain dengan warna untuk memberikan apa ya, tuntunan sederhana bagi anak-anak mengenali kata ini sebagai apa. Ya, yang merah adalah nouns, ya. Yang hijau muda adalah verb, yang hijau tua adalah time signalnya, always. Ya. Dan do yang biru ini, seperti yang saya sampaikan tadi, do yang biru itu berfungsi sebagai atau berguna atau ya berfungsi ya, berfungsi sebagai kata kerja bantu. Ya, perhatikan, do ini munculnya di mana? Ya, kata kerja bantu munculnya di mana?
Anda bisa lihat ya, di kalimat negatif ya, ini kalimat negatif bersama not. Lalu di kalimat tanya apakah ya, dan juga kalimat yang menggunakan what, when, where tadi ya. Jadi ada do tampil di kalimat negatif dan di kalimat tanya ya. Sejauh ini gampangnya seperti itu, basicnya seperti itu, dasarnya seperti itu ya. Oke, saatnya practice. Ya, speaking practice, saatnya untuk speaking. Sir Erik tidak akan membiarkan atau tidak akan apa ya? Tidak akan membiarkan anak-anak cuma belajar teori saja. Ya, anak-anak harus belajar speaking karena ya kita menggunakan mulut kita lebih sibuk ya daripada tangan kita ya. Kalau kita berkomunikasi, mulut kita lebih sibuk daripada jari kita untuk menulis. Makanya anak-anak harus berlatih speaking ya. Nah, ini mixed sentences. Mixed itu campur ya. Dicampur. Mixed itu mix campur. Mixed sentences, kalimat-kalimatnya dicampur tadi ya. Positif, negatif, pertanyaan yang do you dan pertanyaan yang menggunakan what, when, where ya. Oke. Ini pasti nanti jadi project ya. Karena Sir Erik mencantumkan kata Sir Erik ya, pasti nanti akan jadi project ya. Oke, yuk kita mulai. Mudah sekali. Ada kata yang baru ya, vegetables. Ya, vegetables. Oke, Sir Erik, I always like vegetables, but I do not always eat vegetables. Sir, do you like vegetables too? Do you always eat vegetables? What vegetables do you always eat? When do you always eat vegetables? Where do you always buy vegetables? Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, Sir Erik, aku selalu suka sayur mayur, ya. Tetapi aku tidak selalu makan sayur mayur. Sir, apakah kamu suka sayuran juga? Apakah kamu selalu makan sayuran? Ya. Sayur apa atau apa sayur yang kamu selalu makan? Di mana, kapan kamu selalu makan sayuran? Di mana kamu selalu membeli sayuran? Nah, itu dia kira-kira bahasa Indonesianya seperti itu, ya. Nah, anak-anak, Sir Erik perkenalkan satu gaya baru, ya, untuk what. Ya, ini Sir Erik tambahkan informasi di sini. Khusus untuk kata tanya what, anak-anak boleh mengatakan atau menuliskan kata benda sesudah what. Ini dia nih, ya. Kata benda dikatakan atau dituliskan sesudah what. Tetapi, nah ada tetapinya. Jangan mengatakan atau menuliskan kata benda sesudah kata kerjanya. Nah, ini dia nih. Kalau anak-anak lihat, sesudah it tidak ada warna merah. Ya, khusus untuk what ya, Nak ya. Oke, khusus untuk what. Ya, sesudah hijau tidak boleh dikasih noun, nanti lucu nanti. Misalnya nih, kalau misalnya dikasih sesudah it dikasih vegetables ya. Ini misalnya nggak ada nih, ini misalnya dihapus ya. Coba tanya, what do you always eat vegetables? Apa yang kamu selalu makan sayuran? Kan lucu ya, oke. Yang ditanya sudah dijawabkan sekalian ya, jawabannya sudah disebutkan sekalian, bukan ya, oke. Tapi kalau vegetables-nya ditaruh sesudah what, nah itu lebih enak. What vegetables do you always eat? Apa sayuran yang kamu selalu makan? Nah itu lebih enak ya, oke. Oke, itu tugas dari Sir Erik, tugas penampilan ya untuk penampilan berikutnya. Nah ini. Nah, dia tugas berlatih speaking mixed sentences with always. Ini untuk penampilan berikutnya. Ya, belum ada pengumpulan tugas loh ya, belum ada. Ya, oke. Baru berlatih. Ya, baru berlatih. Sereku saja ya di sini ya. Oke. Ya. Belum ada pengumpulan tugas. Ya, oke. Belum ada pengumpulan tugas penampilan. Nah, udah gini aja ya, komplit ya.
Oke, anak-anak. Ya, selesai. Oke. I hope you enjoy the class. I hope you win the day. I'll see you soon. I will see you soon. Oke. Ya, selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Ya, itu tadi tentang time signal always. Ya, masih ada time signal satu lagi. Maaf. Kita akan perkenalkan minggu depan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa pendampingannya. Oke, keren banget. Doa saya seluruh keluarga yang sehat senantiasa, tidak ada satupun yang sakit. Oke, saya pamit. Ya, mau mengerjakan tugas berikutnya, mau belajar lagi ya. Oke, sudah siap materi belajar di bawah Erik ini. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di sekolah ya. Kita berharap kita bisa ketemu lagi di sekolah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, Bapak Ibu, para Yang, para Kakak, siapa saja yang mendampingi anak-anak. Tuhan memberkati semuanya. God bless you all. See you around.